Om Swastiastu. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Nah, di pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas mengenai Trisakti. Ya, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Ide Sang Yang Widi Wasi. Sebelum Ibu lanjut ke materi, marilah kita melakukan sembahyang dengan puja mantra Trisandi. Nah, anak-anak ingat selalu ya untuk berdoa dan melakukan Trisandi. Om Burbuak Soh Sawitur Warenim Borgu Dewa Sidiamahi Diyono Dayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sudodewiku Narayanu Nadiyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Mahadewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mami Santawya Manaswa Dosa At permadat kesamam
Om Santi 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 Anak-anak bertemu lagi dengan Ibu. Nah, untuk awal perjumpaan kita, Ibu haturkan panganjali umat Om Swastiastu. Nah, anak-anak, di pertemuan kita yang sebelumnya, Ibu membahas mengenai Trimurti. Kalian masih ingat kan? Apa itu Trimurti? Dan bagian-bagian dari Trimurti. Masih ingat kan? Nah, kalau kalian belum ingat, sudah tidak ingat, kalian tonton lagi video pembelajaran Ibu yang sebelumnya ya. Nah, ini sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai Trisakti, di mana Trisakti merupakan sangkutan daripada materi Trimurti ya. Nah, yang sekarang Ibu jelaskan mengenai Trisakti adalah mengenai pengertiannya, pembagian dari Trisakti, dan ciri-ciri dari masing-masing bagian dari Trisakti itu ya. Adapun Trisakti ini berasal dari bahasa Sanskerta dan berasal dari dua suku kata, yakni kata Tri dan kata Sakti. Tri itu artinya 3 dan Sakti itu artinya kekuatan atau kekuasaan. Ya. Nah, jadi dapat diartikan seperti orang tua kalian ya. Ibu. Seorang ayah tidak akan lengkap tanpa seorang ibu. Ibu itu adalah merupakan kekuatan atau kekuasaan dari ayah kalian ya. Coba kalian lihat gambar ini. Nah, dari penjelasan Ibu sebelumnya, Ibu menjelaskan mengenai gambar ini. Gambar dewa apakah ini? Nah, ini adalah gambar dari Dewa Brahma. Nah, kemudian Dewa Brahma ini memiliki sakti. Sakti dari Dewa Brahma itu adalah ini ya, gambar ini. Nah, ini adalah gambar dari Dewi Saraswati. Jadi, Dewi Saraswati adalah saktinya dari Dewa Brahma. Dewi Saraswati itu adalah lambang dari ilmu pengetahuan. Nah, berikut Ibu akan jelaskan mengenai Dewi Saraswati. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Dewi Saraswati memegang gitar, genitri, keropak, dan ada gambar merak. Ada gambar air yang mengalir. Dan Dewi Saraswati sendiri itu dilambangkan sebagai seorang wanita yang cantik. Nah, ini semua ada maknanya, ada artinya ya. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan. Dewi Saraswati itu memiliki banyak simbol. Dan kemudian Dewi Saraswati adalah Dewi ilmu pengetahuan. Nah, beliau adalah lambang kecerdasan. Beliau dipuja setiap hari raya Saraswati, di mana hari Saraswati itu diperingati oleh kalian sebagai siswa karena kalian masa Brahmacari, yakni masa menuntut ilmu. Nah, hari raya Saraswati itu diperingati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Nah, adapun ciri-ciri dari Dewi Saraswati adalah Dewi yang cantik. Ya, kenapa dilambangkan dengan Dewi yang cantik? Karena kalian
pasti akan menyukai, senang melihat seorang gadis yang cantik. Karena gadis yang cantik itu pastilah gadis yang menarik. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu dilambangkan dengan seorang gadis yang cantik karena ilmu pengetahuan itu menarik untuk dipelajari. Kemudian Dewi Saraswati dilambangkan bertangan 4. Nah, itu adalah merupakan simbol bahwa ilmu pengetahuan itu sangat berguna, sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Kemudian berada di atas bunga teratai yang airnya mengalir. Air mengalir tiada henti. Itu artinya ilmu pengetahuan itu sangat luas, tidak ada batasnya. Terus dia mengalir, tidak ada hentinya, bagaikan air yang mengalir. Begitulah sifat dari ilmu pengetahuan, terus mengalir, tiada henti, ya. Kemudian keropak atau lontar. Nah, itu adalah simbol bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya kekal. Genitri, simbol bahwa ilmu pengetahuan itu tidak ada habis-habisnya untuk dipelajari. Ya. Nah, alat musik itu melambangkan bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat mengandung seni budaya, mengandung kesenian, mengandung kebudayaan. Nah, bunga teratai itu melambangkan bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat suci. Kemudian burung merak. Nah, burung merak itu bersifat bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat berwibawa. Kalian terhadap orang yang pintar, kalian lihat pasti dia berwibawa. Bagaimana kalian melihat para penjabat? Ya, dimana para penjabat itu tentunya sudah banyak ilmunya. Pasti kalian melihatnya dengan penuh wibawa, ya. Jadi ilmu pengetahuan itu orang yang memiliki pengetahuan yang banyak, otomatis dia akan berwibawa. Kemudian burung angsa. Burung angsa itu simbol kebijaksanaan. Karena dengan ilmu pengetahuan kalian pasti akan mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Baik itu dari segi ilmu agama, ilmu hukum, sehingga kalian bisa memutuskan, bisa mempertimbangkan keputusan apa yang perlu kalian ambil. Nah, jadi dengan ilmu pengetahuan kalian bisa menjadi bijaksana. Nah, selanjutnya gambar dewa apakah ini? Ya, ini adalah gambar dari Dewa Wisnu, bagian kedua dari Trimurti, yakni yang sifatnya pemelihara, sebagai pemelihara, ya. Nah, sakti dari Dewa Wisnu itu adalah Dewi Laksmi. Ya. Dewi Laksmi adalah sakti dari Dewa Wisnu. Kemudian Dewi Laksmi itu bisa disebut juga dengan Dewi Sri. Nah, sebagai lambang kesuburan dan kemakmuran. Ini Dewa Wisnu, ya. Nah, ini barulah Dewi Laksmi. Saktinya Dewa Wisnu itu adalah Dewi Sri, yang disebut juga Dewi Laksmi. Beliau lambang kesuburan dan kesejahteraan. Dewi Sri ini disebut juga sebagai Dewi Nini. Beliau adalah Dewi Padi. Dewi Sri memiliki wajah yang cantik sebagai cermin sifat yang lemah lembut. Dua tangan memegang bunga teratai. Nah, selanjutnya gambar dewa apakah ini? Ya, ini adalah gambar
gambar dari Dewa Siwa sebagai pemberani atau pelebur. Nah, sakti dari Dewa Siwa itu adalah Dewi Parwati atau Dewi Durga. Juga bisa disebut dengan Dewi Uma. Ya. Dewi Durga itu sebagai lambang kekuatan kematian. Mana kematian itu sendiri adalah berfungsi untuk menjaga keseimbangan dunia, ya. Nah, ini gambar dari Dewi Parwati, Dewi Uma, ya. Sedangkan kalau gambar Dewi Durga itu dengan gambar yang seram. Saktinya Dewa Siwa adalah Dewi Uma, disebut juga Dewi Durga atau Dewi Parwati. Tugasnya adalah mempelihara alam semesta. Dewi Durga itu wajahnya menyeramkan, matanya melotot, pandangannya tajam, rambutnya terurai. Dewi Parwati itu cantik, tubuhnya indah, penuh pesona sebagai penguasa gunung. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai Trisakti. Akhirnya kita sampai pula kepada kesimpulan. Kesimpulan, ya, dimana bahwa trikona itu artinya 3 kekuatan atau kekuasaan. Adapun bagian dari trikona itu adalah Dewi Saraswati sebagai saktinya Dewa Brahma, Dewi Laksmi itu sebagai saktinya Dewa Wisnu, dan Dewi Uma atau Dewi Parwati atau juga disebut dengan Dewi Durga itu adalah saktinya dari Dewa Siwa. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu mengenai Trisakti. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan, ya. Nah, untuk akhir kata Ibu haturkan Parama Santi, ya. Om Santi Santi Santi.